Selamat datang di channel Sekolah Minggu Lion Kids Philadelphia. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membaca lagi firman Tuhan. Sebelum kita baca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sangat baik, masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, kami akan membaca lagi firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami, biarlah Engkau menerangi Tuhan Yesus setiap mata kami Tuhan, supaya kami Tuhan mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami baca firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Haleluya, amin. Kita buka Ulangan 24. Mari kita baca tentang perceraian. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Allah. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya, dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Tentang melindungi sesama manusia, janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka, haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya,
Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Kita sudah selesai membaca Ulangan 24. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami baca. Biarlah firman-Mu Tuhan yang telah kami baca ini Tuhan bisa kami renungkan dalam hari-hari kami Tuhan, sehingga firman-Mu itu menjadi kehidupan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dan menjadi nyata Tuhan dalam setiap tingkah laku kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa memberkati Tuhan Yesus negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang mengampuni dosa yang dilakukan oleh bangsa kami Tuhan. Sucikanlah bangsa kami Tuhan. Layakkanlah bangsa kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Satu pemulihan boleh terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Bangsa Indonesia boleh terbebas dari belenggu Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia datang sujud kepadamu Tuhan. Berkatilah pemerintahan bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, berikan hikmat bijaksana kepadanya Tuhan, untuk mengaturkan Tuhan apa yang perlu bagi kemajuan bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati juga Tuhan pemerintahan yang lain Tuhan, sampai terkecil Tuhan. Biarlah semuanya pemerintah kami Tuhan hidup dengan takut akan Engkau Tuhan. Biarlah bekerja Tuhan Yesus dengan hati yang mengasihi Engkau Tuhan, sehingga perubahan boleh terjadi atas bangsa kami ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah melalui pandemi yang terjadi pada saat ini Tuhan, bangsa kami Tuhan Yesus semakin takut akan Engkau Tuhan dan mencari Engkau Tuhan Yesus. Bangsa kami boleh bertobat Tuhan dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus seluruh Tuhan Yesus umat-Mu Tuhan Yesus yang ada di tengah bangsa ini Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu Kau lindungi Tuhan. Umat-Mu semuanya hidup takut akan Engkau. Umat-Mu menjadi berkat Tuhan Yesus. Dan umat-Mu berdiri di tengah bangsa ini Tuhan, untuk membela bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang terkena Tuhan Yesus COVID Tuhan. Engkaulah yang menyembuhkan mereka Tuhan. Engkaulah yang menguatkan mereka Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami boleh keluar Tuhan dari keadaan yang sekarang ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang ada di Indonesia. Bila semua juga anak-anak Kau berkati, Kau lindungi, Kau berikan kesehatan Tuhan. Kami juga berdoa, berkatilah Tuhan Yesus gereja-gereja-Mu Tuhan. Bila seluruh gereja-Mu Tuhan Engkau lindungi Tuhan. Berkati juga keluarga demi keluarga Tuhan. Bila Tuhan termasuk keluarga kami juga Kau berkati, Kau lindungi semuanya Tuhan. Kau tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya kami juga sehat kuat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya kami Tuhan dalam perlindungan-Mu. Kami juga Tuhan Yesus kuat sehat Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin.